Tes tes. Izin dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih. Ya, terima kasih kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Bapak Adit Dharma Adias. Terima kasih kepada rekan-rekan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Rumah Sakit Pertamina Cirebon. Terima kasih kepada peserta pengadaan pengurusan SLF Rumah Sakit Pertamina Cirebon. Untuk agenda hari ini sesuai dengan berita acara pemberian pesan atau unleashing kemarin, ada sesi untuk kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh rumah sakit. Dari Pak Ketua, Pak Adit, ada mau dibuka dulu, Pak? Saya kok nggak kelihatan. Sebentar, Dit. Nah, ada. Ini pesertanya udah hadir semua ya, Mas Adit ya? Eh, Kalau Di absen, dilihat, di absen dulu mungkin ya, coba ya, oh ya, oh, boleh Pak, biar, antar saya dulu Pak. nah, biar sekalian. Makasih. Dari 4 yang mendaftar untuk proses pengadaan, dari PT Respan Dirgal Konsultan, apakah sudah hadir? Belum ya, nanti saya hubungin. Dari PT, PT Perwira, CV Perwira ada ya? Izin hadir, Pak. Hadir ya Pak. Ya. Dari CV Hadisa Pratama, Hadir, Pak. hadir ya? Dengan Pak Imam ya Pak? Iya, terima kasih Iya, banyak Pak iya, Imam. iya. Iya, satu lagi dari PT Geospasial, Hadir, Pak. hadir ya Pak? Iya, Pak. Geospasial. Iya, Dari PT dari Geospasial Pak Adit juga ya namanya ya Pak ya? Iya, saya Bu. Itu di situ nama Andri saya sama Bu. Oh Bu ya, Yuning, ya Bu Yuning. Ya. baik. Terima kasih Pak Adit. Iya, sama-sama Bu. ya, ini Mungkin coba ini dari aja kali ya, namanya dirubah bisa nggak ya dari teman-teman media, nama strip dari PT apa gitu, biar kita mudah ininya, mengenalinya gitu. Nah ini kayak Sahroni kan jelas nih, Sahroni CV Perwira Kresindo gitu. Ya, makasih Pak. Nah, yang lainnya bisa seperti itu nggak bikinnya coba. Jadi enak kita ntar saat sesi diskusinya. Oke, sambil berjalan aja ya. Baik Eh, Pak. oke, jadi ini kelanjutan kemarin unwheezing kita untuk keperluan SLF RS Pertamina Cirebon. Jadi saat ini sesinya adalah kita memperlihatkan dokumen-dokumen yang kita miliki. Jadi nanti harapannya dari teman-teman vendor bisa menilai dengan dokumen yang dimiliki RSPC, kira-kira untuk progres pembuatan SLF-nya itu akan memakan waktu berapa lama gitu. Nah, itu nanti eh, kita sepakati bersama gitu. Jadi waktu yang kemarin disampaikan di RKS itu kan 120 hari ya, ya Mas dari Arit ya kalau nggak RK salah ya. Pak. Nah, itu kan dengan kondisi ideal dokumen lengkap, pokoknya seperti itu yang dari PUPR. Nah, nanti silakan dinilai sendiri dengan dokumen yang kita miliki, terus itu juga bisa menjadi dasar dari teman-teman penyedia
apakah mau lanjut untuk memasukkan penawaran atau enggak gitu dengan dokumen yang kita miliki. Tapi tolong misalkan memang nanti ada yang setelah melihat dokumen kita ternyata oh ini kayaknya kita nggak sanggup ngerjain ini. Tapi kalau bisa sih harapan kami walaupun Bapak Ibu tidak menyanggupinya, tolong tetap mengirimkan eh, dokumen memasukkan penawaran tapi nanti keterangannya dengan no quote aja gitu. Gitu. Mungkin itu aja dari saya, Mas Adit. Silakan dilanjut ya. Ya, Makasih. terima kasih Pak Adit. Izin Mas Adit, suaranya kecil sekali Mas Adit. Udah ada, Bu. Tes, kedengeran kok Mbak? Ya, agak jelas sekarang. Ya, dari dokumen yang harus ada untuk pengurusan SLF kemarin KTP direktur pemimpin rumah sakit itu kita ada. Ini bisa langsung sekalian kita share screen kali ya. KTP direktur ada, NPWP NPWP kelihatan ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang Belum kedua terlihat, Pak. Mohon maaf. belum terlihat. Bentar Pak. Yang tampil apa Pak? Masih folder, Pak. Masih folder ya. Tadi KTP kelihatan nggak Pak? Ini KTP direktur. Sudah, Pak, sudah. Iya, Pak. Ini untuk NPWP dari kita Pak. Terlihat ya Pak? Betul, sudah terlihat, Pak. Ya, RSPC, berikutnya NIB ya Pak. NIB apa terlihat Pak? Ya, terlihat, Pak. Yang berikutnya sertifikat tanah. Itu NIB KBLI yang kita pakai yang KBLI yang berapa yang poten secara langsung Pak? Gimana Pak? KBLI 86103 Pak kalau rumah sakit Pak. Izin jawab Pak.
udah pas ya Bu itu ya Bu ya kita nanti pakai. Betul, Oke. betul Pak. Oke. Ini berarti ya. Kita lanjut ke yang sertifikat ya Pak. Mohon maaf, untuk NIB kelengkapan yang lainnya sudah ada Pak. Ketika 3L, PTL, dan pernyataan mandirinya Pak. Coba Pak kita lihat di KBL yang tadi ya, Ibu sebutin yang 8 Bapak 83 tadi Pak. Ingin tahu Pak sampingnya Pak statusnya Pak. Aduh, ya Mas. Kembali Ah, ke ya. NIB Mas Adit. Ini NIB ya. Lihat di KBL-nya Pak. Bawah lampirannya. Ini Kurang kelihatan nih lampiran Pak. Udah kebaca. kurang gede atau gimana Pak? Ya kurang gede Pak. Nggak kebaca. Begini cukup Pak. Iya cukup Pak. Itu yang tadi Pak. Yang sebutin tadi KBL tadi Pak. Ingin tahu Pak statusnya. Ini ke atas ya atau ke bawah? Yang tadi KBL tadi Pak. Yang kita sebutan kegiatannya Pak. Mas Adit cari rumah sakit Pertamina Mas Adit Cirebon Mas Adit punten di lampirannya. Turun ke bawah Mas Adit. Pelan-pelan Mas Adit. Dari atas pelan-pelan. Oleh. Nah, kalem, kalem. Oh, stop. Bilang aja ya Pak. Ibu. Nomor 11 Mas Adit. Ini ya. Ya. Ya, betul. Izin-izinnya udah keluar semua Bu ya berarti ya Bu ya. Izin operasional ada Pak. Udah semua lengkap ya Bu ya. Ada. Izin-izinnya ya. Karena ini kan tinggi ya resikonya Bu. Yang bertanyakan izin apa Pak? Kan kami izin operasional ada. Ya sesuai dengan itu aja Bu yang tertera di dalam Bu. Baik, baik Ada, kalau ada. gitu. Siap. Yang di situ aja. Baik, baik. Oke, Bu, Untuk ya. operasional atau operasi kegiatan usaha. Oke, Untuk Bu. poin IB ada yang perlu dilihat lagi atau lanjut ke Untuk, mohon maaf Pak, untuk NIB, apakah tambahan yang tadi Pak, yang K3L, pernyataan mandiri, dan SPPL-nya sudah di-download Pak? Sebentar Pak, saya cari dulu sebentar Pak. Lanjut aja yang dulu Mas Adit, yang lain dulu. dia sambil nanti dicari kalau udah dikirim ke saya nanti akan saya share lanjut ke sertifikat tanah ya Pak. Ini jelas ya Pak, maksudnya eh, kegedean atau kekecilan. Cukup Pak. Daftaran total. Maaf apa itu luasannya Pak? Berapa Pak? Luasan berapa?
Di bawah kali ya Yang luasannya. tadi Pak, yang tadi Pak. Nah, Pak Di halaman atas. ini bawahnya Pak. Nah, terus Pak, naik ke atas. Ke Terus atas. ada Pak. Terus Pak ke atas ini Pak, ke atas ini maksudnya scroll ke atas, jangan ke bawah. Kan ada luasannya tuh Pak. Jadi ke atas. Terus Ini ke bawah kali ke ya bawah. Pak. Di bawah Ya, Ke tadi atas Mas enggak enggak Adit. ini. bawah di bawah. Ini ke bawah, yang ini ke atas. Ke bawah berarti ya. Iya, ke bawah. Oh, Pak, ke bawah, Pak. Nah, Masih terus. Terus, Pak, di halaman ketiga, Pak. Nah, itu Nah, itu bawah tuh Pak, Mas Adit tadi yang tadi tuh Mas Adit yang tadi naik satu. Naik satu. Nah, ya, tuh ini 347. 347 400 meter persegi. 3,47 hektar ya Bu ya. Oke, oke Pak. Bawah lagi ya Pak. Iya, itu cuma satu SHM ya Bu ya. Ini enggak ada. Iya, untuk surat tanah tercantumnya tadi hanya ini ya, 347 400. hanya satu SHGB, Pak. Ada yang bisa bantu jawab, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Sepertinya sih satu, Pak. Satu. Baik. Baik, Pak. Ya, menyatu sama Pertamina unit EP3 Cirebon. Izin Pak Adit bertanya, Nah, iya, Bapak. status hak pakai Pak ya dari Pertamina? Kalau dari sertifikat, hak pakai ini, Pak. Pakai, baik ya Pak. Terima kasih Pak. Tapi nggak tahu kalau udah ada updatean nanti sambil jalan, Pak. Untuk panitia yang lain, siapa tahu bisa bantu jawab, bisa ini ya, langsung dijawab aja untuk pertanyaan dari para peserta. Ini kita lanjut ke IMB ya. IMB cukup jelas nggak Bapak-Bapak Ibu-Ibu? Atau kurang gede? Kurang gede kali ya. Kurang gede Mas Adit. Nah, ini IMB cukup ya? Segini. Cukup, Pak. Hmm, Eh, keluasan, Pak. Gimana Pak? Luasan dong. Ya. Iya, di sini, Pak. Ini ya. Berarti ini untuk semua unit ruangan sudah tercover ya, Pak? Sudah ber-IMB, Pak? Atau belum, Pak? Dengan total luas di 11.000, dengan prasarana, dengan penambahan prasarana di 12.000 ya, Pak ya? Iya Coba Bapak. lihat lihat aja di itu Pak Adit seperti yang kemarin kita bicarakan, ada layoutnya aja di situ, Pak. Mana yang ada di dalam IMB itu diaplikasikan ke dalam layout itu Pak. Eh, apa namanya ruangan-ruangannya atau gedung-gedungnya Pak. Supaya kita tuh tahu.
Boleh Pak, layout kali ini ya, yang udah ke kolek di saya dulu ya Pak, saya tampilin. Ini ada site plan existing. Nah, tinggal apakah ini dimaksud layout atau bukan, nanti Bapak bisa sambil ini aja Pak. Ini yang dimaksud layout bukan Pak Imamnya tadi ya yang nanya layout ya. Iya, boleh itu seperti itu boleh, Pak. Cuman kita kan ingin tahu, Pak, Yang antara hmm, kata yang ada dalam IMB ruangannya itu kalau bisa mah dikasih arsiran dulu, Pak, di dalam layout ini. Sehingga kita tuh tahu bahwa oh ini lokasi ini adalah yang sudah ber IMB dan mana yang belum di IMB kan gitu loh, Pak. Seperti itu. Jadi kami tahu gitu loh. dari panitia yang lain apa ada yang sudah terarsir untuk layout terakhir yang sudah IMB dan belum yang menandakan kalau bagian yang terakhir sudah ter IMB, kalau yang belum ter IMB gitu ya Pak. Maksudnya ya. Iya, Pak, betul seperti itu, Pak. Mohon maaf Pak, berarti dulu sebelumnya belum pernah pengesahan setplan ya Pak ya? Ditandatangan oleh dinas belum ya Pak ya? Ini masih setplan internal ya Pak ya? Ada yang bisa jawab? Bantu jawab Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau dilihat ininya sih internal ya Pak. Harusnya itu sewaktu seperti yang kemarin kita bicarakan, Pak, waktu kita pengajuan di IMB, kita kan udah kan punya prasetplan ya, Pak, ya, seperti itu. Nah, kalau saya lihat gambar ini, berarti adalah ini gambar gambar setelah keluarnya IMB kayaknya sih, Pak. Setelah ada pengembangan barangkali. Ya. Oke. Atau sambil ini ya Pak, mungkin panitia yang lain lagi mencari filenya Pak. Kita lanjut ya Pak, untuk yang lainnya yang belum. Jalan saja Pak Adit. Pak Adit, Mas Adit, Ya, ini saya dapat setplan, cuman kayak belum belum termasuk setplan yang pengembangan ya, karena masih di ruang apa namanya, lobbynya masih ada taman itu. Mau ditampilkan? Suaranya kurang jelas, Mas. atau Adit stop share nanti dari Pak Yoga bisa share
screen gimana atau gimana? Share WA aja ya. Boleh Pak. Bentar, saya stop share dulu ya Bapak Ibu. Mas Adit izin, punten tadi saya share kembali SPPR dan PPK, PKKPR. Barangkali bisa jadi pertimbangan. Kemarin belum di-share Ibu. Belum. Oh, baru per hari ini ya Iya, Mas Adit itu pelaksanaannya. tertinggal. Oh, ya Ibu. Nanti Tertinggal. dicari dulu Ibu filenya. Sudah di-share di grup ya, Mas. Iya, di-download dulu Ibu. Terima kasih. Mohon izin sambil menunggu proses kiranya bisa ditampilkan dokumen dalam laptop dokumen lainnya. Izin Pak, suaranya putus-putus Pak.
Ya, terima kasih. Ini ada set plan juga. Siapa tahu bisa terlihat ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Akan saya share. Mbak Dini Apa suaranya, Mbak Mas Adit suaranya nggak ada ya? Halo? Nggak kedengeran? Tes, tes. Mas Adit Satu. suaranya jauh sekali. Halo? Iya, Kedengeran nggak? Nah, itu kedengeran. lebih jelas, Mas Cuman Adit. Nggak gitu juga kali. itu soalnya mic-nya di kamera, Ibu. Jadi harus ada gini. Cuma muka semua nanti ya, itunya ya. Iya, Mas Adit. Kalau segini kedengeran nggak? Kedengeran Mas Adit. Oke. Ya ini tadi udah dikirim dari tim panitia pengadaan barang dan jasa. Apakah terlihat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Kelihatan sih, cuman burem ya. Ada ininya nih, bukan internal berarti. Atau mau ada yang bantu ini bisa, siapa tahu menjelaskan ini apa gitu. Ini legenda, Yaitu legenda. kop PU, Pak. Itu di kop PU. Biasanya ini yang segmen yang disahkan oleh PU, Pak. Kopnya ini, Pak. Cuman di bawahnya apakah ada tanda tangan dan cap dari PU, Pak? Kelihatannya sih ada Pak, cuman ini filenya juga jelek nih. Dapatnya tuh Pak, Iya, betul, Pak. ini dinas tahun berapa ya? Nggak kelihatan ya tahunnya juga ya Pak. Tas masih atas pertanian uang. Tidak terlihat untuk Itu tahunnya. sepertinya tahun IMB-an itu Pak, tahun 12-an Pak, karena itu masih cipta karya ya. Oh itunya ya dinasnya ya Pak. Ya, cipta karya ya. Berarti pada Iya, saat terbit IMB yang 2012 ini ya. iya, kemungkinan itu Pak. Hmm, ada ini cukup atau emang cukup ya Pak? Kita lanjut ke dokumen lain dulu ya Pak. Nanti kalau emang ada request mau yang apa, nanti bisa kita back ke yang sebelumnya Bapak. Ini bukti bayar PBB tahun terakhir Bapak. Soalnya bener, 2002. Ini jauh sih. Kamionan. Bukti bayar sudah. Ini ada surat keterangan perolehan dan penggunaan tanah dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Oh ini hak milik.
pada sertifikat hak pakai nomor satu. Sertifikat hak pakai nomor satu berarti yang awal tadi ya, yang 347.400, luas tanah 3306 ini yang Rumah Sakit Pertamina Cirebon aja ini Pak, dari total seluruh sertifikat hak pakai nomor satu. Ini ada IMB limbah. Oh, ini IMB tambahan terkait pembangunan TPS limbah B3 dan domestik seluas 42 meter persegi. Ya, sebentar Pak. Di stop dulu Pak. Tadi di luasan Ya, Pak. yang di sini Ya, iya betul Pak. Sebentar Pak. Ya, terima kasih Pak. ini pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi kepala badan pelayanan perizinan terpadu. Oh, isinya sama sama yang tadi ya. Beda ini aja ya. Beda surat. Kita sama sih. Oh, ini surat keterangan perolehan penggunaan tanah. Ininya rencana pengarahan lokasi. Isi luas tanah dan hak pakainya sama. Lanjut ke dokumen UP, UKL, UPL 2011. Gambar. Isinya belum ada ya Pak. Iya, cuman daftar isi aja ya Pak. Isinya mungkin nanti kalau diperlukan kan kami bikin Pak, karena banyak sekali, tebal sekali isinya Pak. Mungkin ke rekomendasinya aja Bu. Rekomendasinya di atas, Mas. Ini ya, rekomendasi yang ini ya. Ya, sebentar Pak. Ke bawah lagi Pak. Eh, ada luasan nggak ya? Muncul luasan tidak ya di sini? Di ini nggak ada sih Pak. Ini ke bawah kan tadi cuma Di atas daftar ada, Pak. isi aja. Oh, Nah, ini itu 354. 35 Oh iya. 90. Buat ini belum seluruhan ya. Itu beda ya Pak luasannya ya. Sama yang di Yang tadi dengan sertifikat Gerak. ya SHGB tah. Tadi yang sertifikat Kan yang 34, 347, ini 3 tiga. 347. yang ini Pak, Iya, tadi 347, ini 35. 33 ya. Ini ya. Iya Pak. Ini 35. Ini 33, ini 35 gitu. 35 Iya. gitu. Ini 35.
Iya, yang di UPL ini 35 pas 90 ya Pak. Iya, Pak. Ini kalau mau dicatat, catat dulu aja Pak. Kita lanjut ke dokumen berikutnya dulu ya Pak. Nanti kalau emang mau back bisa. Selanjutnya, sanggupan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup SPPL. Ini rumah sakit kita 86103. Yang terakhir PKKPR, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha. Yang 47.400. Ini titik koordinat. Ini 34.400. Dari ini ada yang belum gitu loh Pak. Siapa tahu ada yang kelewat. Yang individu sistemnya. Ini sudah ya. Iya, Pak. Dari dokumen yang sudah ditayangkan, apa cukup atau masih ada yang harus kita tayangkan? Izin bertanya Pak Adit. Ya, Terima kasih Pak. Saya hanya mengkonfirmasi beberapa data yang tadi disampaikan oleh Bapak. Pertama, untuk di IMB Pak ya, di IMB nama pemohon atas nama PT Pertamina Bina Medica. iya, Sedang betul, Pak. di ONS, baik itu NIB maupun izin operasional, itu di belakangnya ada IHC Pak ya. Itu masalah penamaan, jadi kalau di SLF nanti akan menggunakan yang mana? Akan yang sesuai NPWP terakhir kita sih PT Pertamina Bina Medica IHC, Pak. Baik. Kemudian kedua, tadi juga ada fatwa rencana pengerahan lokasi Pak ya, dan IMB. Nah, artinya yang untuk GSL 8 ini yang sudah ber-IMB Pak, tadi kami hitung yang sudah ber-IMB ini ada 12.322 meter persegi. Itu untuk
bangunan utama, terdiri dari front office, ruang pelayanan medis, ICU, dan lain-lain. Kemudian PSU, prasarana, sarana, utilitas, dan IPAL itu 1050 meter persegi. Dan perkerasan 6.407,50 meter persegi. Itu yang dalam satuan meter persegi Pak ya. Untuk yang pagar tidak kami hitung, kan ini mau ngecek luasan. Jadi total dari IMB itu totalnya 18.739,50. Sedangkan luas lahan yang disertifikat itu sertifikat nomor 1987 1985 itu 347.400 meter persegi. Artinya terdapat selisih 328.660. Dan saya lihat juga di fatwa ada perluasan 3.000 seluas 3.306 meter persegi. Nah, artinya SLF yang akan diselenggarakan itu yang sudah ber-IMB Pak, berarti dengan luas 18.000 sekian, 1,8 hektar. Dan terdapat perluasan. Nah, perluasan ini harus di PBG-kan dulu Pak, yang 3.306. Perluasannya tadi lihat di mana Pak? Maaf Pak. Bentukannya untuk apa? Untuk yang dokumen perluasannya, ukuran perluasannya tuh Pak? Ya. Iya, tadi kan ada perluasan. Kita bisa lihat di mana di sini ya? Ini tadi dulu gitu. Ya, artinya kita yang di SLF kan tidak akan total 347 Pak, karena SLF itu berdasarkan IMB yang sudah diperoleh dulu IMB, kemudian nanti untuk yang perluasannya itu PBG terlebih dahulu Bu. Artinya kalau kita berkontrak nanti akan ada dua kegiatan yang berbeda Pak. Karena kalau SLF relatif waktunya lebih cepat, tapi kalau PBG waktunya lebih lama Pak. Dan ada persyaratan yang lain harus ditempuh seperti UPL perluasannya. Ini kelas C Pak ya, tipe C, ke DLH Kabupaten, perlinknya. Kemudian harus ada andalalin yang perluasannya, itu ke Kemenhub, karena jalan nasional, jalan Cirebon Indramayu. Nah ini artinya yang harus disepakati Pak, antara mana pekerjaan yang SLF dan mana yang PBG, atau disatukan tapi nanti waktunya akan lama Pak di PBG-nya. Kemudian untuk status lahan ini hak pakai di slot kepemilikan tanah. Biarpun Rumah Sakit Pertamina ini merupakan anak perusahaan dari Pertamina, apakah ada MOU hak pakainya? Karena kan bukan HGB ya, harusnya HGB ke perusahaan ke atas nama PT Pertamina. Ya, tapi hak pakai. Kalau hak pakai itu harus ada MOU, karena di situ hanya hak memakai, bukan hak guna bangunan. Mungkin kami perlu MOU-nya Pak untuk legal standing-nya. Paling seperti itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak. Berarti ada kekurangan MOU hak pakai tanah gitu ya Pak? Ya, betul Pak. Yang di status lahan yang nomor 1987 Pak. Satu bidang berarti Pak ya, keseluruhan. Nama tadi berarti antara luasan yang dari sertifikat yang telah ter-IMB ada perubahan gitu ya Pak. Jadi ada lahan yang belum keluar IMB-nya gitu Pak ya, harus di IMB atau di PBG-kan dahulu gitu ya Pak. Ya, betul ya Pak. Karena yang SLF ini yang sudah ber-IMB saja Pak. Yang fatwa itu berarti harus PBG-kan, dan syaratnya masih banyak juga Pak untuk ke PBG. Dan seharusnya kalau ada sih layout delineasi Pak,
batas area, mana yang sudah IMB, mana yang perluasan 3.306 ini Ini yang peruntukannya untuk apa? ya tadi yang diminta minta diarsir tadi ya Pak. Ya. Layout batas. Ya, dari CFP Perwira tadi udah untuk rekanan lainnya siapa tahu ada yang mau ditanyakan. Ini saya stop share dulu ya Pak. Izin ini Pak, izin bertanya. Iya Pak. Untuk SLO, apakah sudah pernah apakah sudah ada Pak? SLO listrik, genset, itu salah satu apa ya, syarat juga sih Pak. Izin menjawab Mas Adit untuk izin-izin SO itu kami punya izin ada izin genset, izin petir dengan izin fire alarm dan izin listrik Pak. Kami punya Pak. Baik Bu, itu sih cukup sih. Paling nanti kita lihat fisiknya ya, Baik. kopiannya. Selanjutnya Bu, untuk Aspul drawing, apakah pernah dibuat Bu dulu? Untuk apa Pak, mohon izin? Aspil drawing, gambar rencana dulu tuh Bu. Oh, mungkin yang menjawab dari teknik ya Pak Yoga, bisa dibantu jawab Pak Yoga, punten. Izin menjawab Pak. Kalau Asbid terus terang kami nggak ada di sini. Mungkin dari berkas-berkasnya sudah terlalu lama, jadi kita juga ke apa namanya sudah nggak ketemu lagi tuh tadi kita udah cari. Mungkin ada tapi yang udah lama banget dan itu pecah-pecah gitu nggak utuh. Biasanya kan di satu kesatuan dengan filenya IMB ya, cuman kita nggak ada nih untuk file hasilnya. Oke, baik. Mas Adit izin menjawab, untuk MOU hak pakai tanah itu masih on proses Pak di PBM atau di pusat dengan DJKE-nya Pak. Ya terima kasih Bu Yuni. Sama-sama. Proses di korporat.
Gimana? Apalagi? Ya, terima kasih dari dokumen yang sudah ditayangkan. Apa cukup jelas ya Bapak Ibu untuk eh, mengestimasi waktu pelaksanaan? Eh, Cukup jelas, Pak. Cuman tadi kita butuh apa ya? Cek ulang kembali masalah yang IMB yang sudah dimiliki sama bangunan existing yang terbangun, Pak. Artinya kemungkinan besar itu banyak bangunan yang belum ber-IMB kalau dari luasannya, luasan lahan dengan 347 sekian dengan IMB tadi 12.000. Jadi masih 10 kali lipatnya gitu. Jadi kita perlu konfirmasi sih Pak di lapangan atau karena ini kelihatannya belum sinkron Pak.
Ya, terima kasih. Kalau dari tayangan dokumen dirasa sudah cukup, eh, kita ini apa kunjungan lapangan kali ya Pak untuk ininya ya. Izin Bapak-Bapak dan Ibu, mungkin untuk memperjelas misalnya ada yang belum apa namanya datanya masih ragu, mungkin kita bisa buka untuk pengecekan langsung ke lapangan buat melihat lokasi existing. Baik, Pak. Ya. Untuk jika apa, jika ingin melakukan kunjungan lapangan bisa di hari ini, satu, dua, ya. Hari ini sampai besok paling ya Pak ya. Hari ini dan besok bapak-bapak ibu-ibu untuk memperjelas aja untuk jamnya. Kalau hari paling nggak bisa jelas kali ya. Kalau emang mau hari ini bisa setelah jam istirahat di jam 2, untuk besok di jam 9 pagi jika ingin melihat langsung ke lokasi existing. Baik, Pak. Ya, untuk peserta lain ada pertanyaan dari Perwira tadi udah ya. Dari Pak Imam, kalau ada pertanyaan lagi Pak, atau dari Pak Andri Geospasial. Sudah cukup Pak, sepertinya sudah terwakili sama teman-teman konsultan yang lain juga. Iya, terima kasih Bapak. Ya, kalau sudah cukup untuk agenda pemberian penjelasan terkait kelengkapan dokumen pengurusan SLF, saya tutup. Dari Pak Adit, Ketua PBJ, ada yang mau disampaikan Bapak sebelum kita tutup? Oh iya, ini untuk absensi ya Pak, udah saya kirim di chat Pak. Udah ya, bisa lihat ya. Iya Pak. Oke, ini berarti nanti nextnya masih ada ini, masih ada kunjungan lagi itu, Dit ya? Kalau emang dari konsultannya masih pengen melihat situasi lokasi existing Pak. Kalau Hmm. dianggap udah cukup ya tidak tidak perlu sih. Jadi rundown masih sesuai dengan time schedule Bapak. Ya, oke. Jadi ini kan eh, sesuai dengan kemarin penyampaian saat unwishing kemarin. Ini kan penawaran penawaran ini kita tunggu sampai tanggal 16 ya, Dit ya? Iya Pak, Gitu ya, tanggal 16. Oke, 16 jadi Agustus. harapannya nih dari Bapak Ibu nih sudah bisa mulai nyusun nih penawarannya ke kami gitu. Nah, terus untuk waktu pengerjaan, nah ini saya mau bahas ke sini nih. Waktu pengerjaannya masih bisa ya sesuai dengan yang di RKS ya. Di 120 Gimana? hari setelah SPK Pak kalau sesuai RKS. Gimana Dit? Suaranya kecil Dit. Kalau sesuai RKS 120 hari setelah SPMK Pak. Iya, Tapi kalau kemarin unwitting itu sesuai setelah dokumen lengkap Pak 120 harinya. enggak, dokumennya jadi kan kita tayangkan Dit apa yang kita punya sesuai dengan kemarin ya. Jadi jadi Bapak Ibu vendor sudah melihat dokumen kita. Nah, dari dokumen yang kita tayangkan tadi kira-kira bisa sampai dengan jadi pengerjaan SLF
masih cukup nggak dengan waktu 120 hari? Sebenarnya itu sih. Gitu. Kalau nggak ada komentar atau nggak ada masukan, berarti kita anggap masih sesuai dengan RKS. Jadi kita lanjut dengan waktu pengerjaan yang ditentukan di RKS kemarin. 120 hari berarti pengerjaannya. Setelah SPMK dikeluarkan dari kami. Gimana, Bapak Ibu? Eh, yang tadi Pak, kalau kita butuh paling konfirmasi ulang masalah yang sudah ber-IMB, kita Hmm. tadi lihat rekomendasi lingkungannya kan eh, luasannya, lahannya belum muncul ya, bangunannya belum muncul ya. Jadi kita butuh hari ini atau besok kita ke lokasi untuk memastikan kembali Pak. Hmm. Kalau secara yang lain sih sudah cukup Pak. Lahan, PMB dan lain sudah cukup sebagai syarat. Hanya tadi untuk butuh konfirmasi lagi kembali masalah IMB yang sudah ber-IMB dan belum. Itu aja sih Pak. Ya, itu kan sebenarnya kan dari dokumen IMB sudah jelas ya, Pak ya. Berarti memang ada beberapa bangunan kita yang belum masuk ke IMB gitu ya. Nah, dari situ bisa dikalkulasi nggak kira-kira waktu pengerjaan yang kita tawarkan di RKS awal kita itu 120 hari itu cukup atau enggak gitu. Cukup Pak. Itu aja dulu. Sangat cukup Pak. Cukup ya. Oke, Cukup. siap. Oke, terima kasih. Kalau gitu berarti sesuai dengan RKS, Mas Adit, untuk waktu pengerjaan ya. Nanti di note aja. Jadi hasil pertemuan sekarang setelah dipaparkan dokumen yang dimiliki RSPC Beneran untuk Pak. Oh, waktu pengerjaan masih sesuai dengan RKS yang disampaikan di awal, Mas Adit gitu ya. Intinya ya. iya Pak, 120 hari dari Oke, siap. STMK ya Pak. Oke, ya, ya.